semua, perkenalkan, nama saya Khairul Ummah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini, saya akan membagikan tips komunikasi yang baik dan benar dengan runtut. Ketika berkomunikasi, terkadang kita berbicaranya tidak terstruktur, melompat-lompat, sehingga membingungkan lawan bicara. Bayangkan, jika Anda berbicara dengan cara seperti itu kepada atasan Anda, kepada orang yang Anda anggap penting. Tentu sangat disayangkan sekali apabila jika Anda seorang profesional. Dalam video berikut ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan prinsip berkomunikasi yang runtut sehingga pesan yang ingin Anda sampaikan bisa disampaikan dalam tempo yang singkat, padat, dan jelas. Mari kita simak video berikut ini. Sekarang, kita akan membahas bagaimana prinsip komunikasi yang baik. Terkait komunikasi yang runtut, maka ada 5 tahap yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah sampaikan apa yang menjadi maksud atau tujuan Anda. Contoh, misalkan saya berbicara kepada atasan saya, maka saya mengatakan, "Pak, saya mau menyampaikan sebuah informasi. Pak, saya mau meminta persetujuan." Itulah contoh saya menyampaikan maksud saya. Apakah untuk bertanya sesuatu, melaporkan sesuatu, atau meminta persetujuan atas sesuatu. Maka, respon yang akan diterima oleh audiens kita, oleh atasan kita, dia akan siap untuk menerima apa yang hendak kita sampaikan selanjutnya. Kemudian setelah sampaikan maksud dan tujuannya, kita sampaikan sebuah konteks. Misalkan tadi saya sampaikan, "Pak, saya mau menyampaikan informasi terkait penjualan di perusahaan kita selama 3 bulan terakhir." Perhatikan, penjualan 3 bulan terakhir itulah konteksnya. Berikutnya kita masuk ke isu, di mana kita sampaikan apa yang menjadi permasalahan yang hendak kita komunikasikan. Apa inti pesan yang hendak kita sampaikan? Maka saya bisa mengatakan, penjualan kita selama 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan. Nah, itu adalah isunya. Setelah saya sampaikan sebuah isu, sebuah inti pesan, maka berikutnya harus masuk ke dalam argumen. Apa ini? Pendukung terhadap pesan tadi itu. Maka saya katakan, kenapa penjualan menurun? Ada 2 hal. Yang pertama, sekarang kita punya kompetitor baru yang masuk ke pasar. Dan mereka punya strategi yang sangat masif untuk menguasai pasar di wilayah di mana kita sebelumnya maju dan berkembang. Sebaliknya, perusahaan kita belum melakukan terobosan-terobosan baru terkait kita menjual sesuatu. Itulah argumen pendukung. Kenapa pesan tadi itu disampaikan? Kenapa isu tadi itu muncul? Dan terakhir kita tutup pembicaraan kita dengan menyampaikan apa yang tadi menjadi masalah kita. Jadi, Pak, itulah yang ingin saya informasikan kepada Bapak supaya Bapak memahami situasi penjualan kita saat ini. Nah, ini adalah contoh komunikasi yang runtut, dimulai dari maksud dan tujuan, konteks, apa isunya, inti pesannya, argumen pendukung, dan terakhir di penutup. Anda bisa gunakan ini terkait banyak hal. Tadi contohnya untuk memberikan informasi, Anda bisa gunakan untuk bertanya. "Pak, saya mau bertanya terkait laporan yang hendak kita sampaikan di meeting direksi. Saya sudah mulai mengerjakan laporan itu, tapi saya bingung periode laporan mana yang harus saya masukkan. Karena kalau saya perhatikan dari meeting direksi bulan yang lalu, yang dipakai adalah laporan bulanan. Sementara meeting direksi 2 bulan sebelumnya adalah laporan kuartal. Maka saya ingin bertanya kepada Bapak, yang mana yang kita pakai? Apakah laporan bulanan kuartal atau periode yang lain?" Jadi itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Nah, itu contoh saya berkomunikasi dan runtut untuk bertanya. Dan Anda juga bisa melakukan ini untuk meminta sebuah persetujuan. Misalnya, pada atasan Anda, sampaikan, "Pak, saya mau minta persetujuan terkait rencana kita mengganti vendor sebuah material di company kita ini.
Problemnya adalah bahwa vendor yang lama itu sekarang sering telat mengirimkannya dan kualitas mereka mulai menurun sehingga bermasalah. Oleh karena itu, saya mempersiapkan beberapa usulan vendor dan untuk itu saya butuh persetujuan Bapak. Itu contoh untuk meminta persetujuan. Jadi, itulah tadi kita sudah belajar jika Anda bisa berkomunikasi dengan runtut, maka komunikasi Anda akan secara cepat, secara mudah, dan to the point bisa dipahami oleh lawan bicara Anda. Maka, bos Anda, pimpinan Anda, siapapun yang berkomunikasi akan mudah memahami apa yang sebenarnya Anda sampaikan dan Anda pun akan lebih mampu untuk mempengaruhi mereka. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini tentang bagaimana berkomunikasi yang runtut. Saya Khairul Ummah, sampai bertemu lagi di video berikutnya.